Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Utami dengan NPM 25783140 dari kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dari perangkat lunak sendiri adalah sekumpulan perintah, program atau prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan komputer serta mengendalikan perangkat keras. Software tidak berbentuk fisik tetapi berfungsi sebagai otak yang memberi instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Jenis-jenis perangkat lunak: 1. Sistem operasi atau operating system. 2. Perangkat lunak aplikasi atau application software. 3. Ada perangkat lunak utilitas atau utility software. Dan 4. Ada bahasa pemrograman atau programming language. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak: 1. Menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. 2. Memastikan software sesuai kebutuhan pengguna dan mengurangi biaya pengembangan dengan proses yang terstruktur. Yaitu di sini ada tahapan-tahapan rekayasa perangkat lunak SDLC, Software Development Life Cycle. 1. Ada perencanaan planning. 2. Analisis kebutuhan requirement analysis. 3. Desain. 4. Implementasi atau coding. 5. Pengujian testing. Dan 6. Deployment. Dan terakhir ada 7. Pemeliharaan atau maintenance. Model-model pengembangan RPL. 1. Waterfall model. 2. Agile model. 3. Spiral model. 4. Prototype model. Karakteristik software berkualitas. Perangkat lunak dianggap baik jika memenuhi: 1. Mudah digunakan, usability. 2. Handal dan tidak error. 3. Performa cepat dan mudah diperbaiki, maintenance. Dan terakhir ada aman, security, dan sesuai kebutuhan pengguna. Topik kedua yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak sendiri adalah rangkaian aktivitas terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara perangkat lunak. Proses ini digunakan agar software yang dihasilkan berkualitas, sesuai kebutuhan, aman, dan mudah dirawat. Tujuan proses rekayasa perangkat lunak: 1. Menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. 2. Mengurangi resiko kegagalan proyek. 3. Memastikan pengembangan software berjalan terstruktur dan terkontrol. Dan terakhir, memudahkan perawatan serta pengembangan di masa depan. Tahapan proses rekayasa perangkat lunak SDLC. 1. Requirement analysis atau analisis kebutuhan. 2. Agile. 3. Prototyping. 4. Spiral. Dan terakhir, karakteristik proses yang baik. Proses pengembangan software dikatakan baik jika terstruktur, mudah dipahami, fleksibel, dapat diprediksi, bisa diukur, dan meningkatkan kualitas software. Analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem sendiri adalah proses yang digunakan banyak perusahaan untuk mengevaluasi situasi bisnis tertentu dan mengembangkan cara untuk memperbaikannya melalui metode yang lebih optimal. Perusahaan dapat menggunakan proses ini untuk membentuk kembali organisasi mereka atau memenuhi tujuan bisnis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan profitabilitasnya. Analisis dan desain sistem juga biasanya menekankan bagaimana sistem bekerja, hubungannya dengan subsistem lain, dan kemampuan keduanya untuk memenuhi tujuan tertentu. Hal ini umumnya melibatkan analisis kinerja sistem dan kualitas keluarannya. Analisis sistem sendiri yaitu adalah proses pengumpulan data, menafsirkan informasi, mengidentifikasi masalah, dan menggunakan hasilnya untuk merekomendasikan atau mengembangkan kemungkinan perbaikan sistem. Selama proses ini, perusahaan juga dapat mengevaluasi kebutuhan bisnis untuk masa depan dan bagaimana perbaikannya.
Tujuan utama dari analisis sistem adalah untuk memahami secara menyeluruh tentang bagaimana sistem berfungsi, termasuk komponen, proses, interaksi, dan tujuan yang diingin dicapai. Dalam analisis sistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan bisnis, seperti pengguna sistem, manajer, dan pemilik bisnis, untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem. Analisis sistem merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan sistem. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, analisis sistem dapat memastikan bahwa solusi yang diusulkan akan efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan bisnis yang ada. Manfaat analisis dan desain sistem. 1. Peningkatan efisiensi operasional. Topik kedua yaitu tentang Software Development Life Cycle atau singkatan dari SDLC. Pengertian dari SDLC sendiri yaitu adalah sebuah proses atau kerangka kerja yang berisi tahapan-tahapan sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak. SDLC digunakan untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan berkualitas, sesuai kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan efisiensi, dan mudah dirawat. SDLC menjadi pedoman utama dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Tujuannya yaitu 1. Menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. 2. Mengurangi risiko kegagalan dalam proyek sistem. 3. Mengatur proses pengembangan agar lebih terstruktur. 4. Menyediakan dokumentasi lengkap untuk setiap tahap. 5. Memastikan software sesuai kebutuhan pengguna. Yaitu selanjutnya ada tahapan SDLC. SDLC terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu 1. Requirement analysis atau analisis kebutuhan. Kegiatannya yaitu wawancara pengguna, observasi proses kerja, analisis dokumen, dan memastikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 2. Ada sistem desain atau perancangan sistem. Pada tahap ini, dibuat rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Yaitu yang kedua ada sistem desain atau perancangan sistem. Pada tahap ini dibuat rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, meliputi 1. Desain arsitektur sistem, 2. Desain database, 3. Desain UI UX, 4. Diagram proses, yang terakhir ada desain keamanan. Ketiga ada implementation atau coding pengembangan. Kegiatannya yaitu meliputi 1. Pembuatan modul aplikasi, 2. Integrasi antar modul, 3. Unit testing. 4. Ada testing atau pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan software bebas dari bug dan sesuai kebutuhan. Jenis-jenis testing yaitu 1. Unit testing, 2. Integration testing, 3. System testing, dan terakhir ada user acceptance testing atau singkatan dari UAT. Kelima ada deployment, implementasi atau instalasi, meliputi 1. Instalasi aplikasi, 2. Pengaturan server, 3. Training pengguna, dan terakhir ada dokumentasi penggunaan. Dan tahapan terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Tahap ini berlangsung seumur hidup sistem, meliputi perbaikan bug, update fitur, peningkatan keamanan, dan optimasi performa. Yaitu selanjutnya ada model-model SDLC. 1. Waterfall model, berurutan dari analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Kaku, cocok untuk proyek yang kebutuhannya jelas. 2. Agile model, fleksibel, adaptif, dan berbasis sprint, cocok untuk proyek yang sering berubah. 3. Spiral model, berbasis iterasi, analisis resiko, cocok untuk proyek besar dan kompleks. 4. V model, mirip waterfall, tetapi tiap tahap punya pengujian pasangan, fokus pada kualitas. Dan terakhir ada model prototype model, membuat contoh awal sistem prototype untuk mendapatkan umpan balik pengguna. Dan terakhir ada manfaat menggunakan SDLC. 1. Mengurangi resiko
Yaitu terakhir ada manfaat menggunakan SDLC. Pertama, mengurangi resiko kegagalan proyek. 2. Pengembangan lebih terorganisir. 3. Dokumentasi lengkap dan rapi. 4. Memastikan software berkualitas. Dan terakhir ada memperjelas pembagian tugas tim. Rekayasa perangkat lunak dan pemrograman terstruktur. Pengertian dari RPL sendiri yaitu adalah disiplin ilmu yang membahas metode, teknik, dan alat untuk merancang, membangun, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terkontrol. RPL sendiri fokus pada kualitas software, proyek pengembangan, dokumentasi dan pemeliharaan, efisiensi dan efektivitas pembuatan software. Tujuan dari RPL yaitu 1. Menghasilkan software yang berkualitas tinggi. 2. Memastikan software sesuai kebutuhan pengguna. 3. Meminimalkan biaya pengembangan. Yaitu ada ruang lingkup RPL. 1. Analisis kebutuhan. 2. Perancangan sistem atau desain. 3. Pemrograman. 4. Pengujian. 5. Dokumentasi. Dan terakhir pemeliharaan. Yaitu pemrograman terstruktur atau structured programming. Pengertian dari pemrograman terstruktur adalah metode pemrograman yang menggunakan alur logis yang jelas, terurut, dan terstruktur, serta memecah program menjadi blok-blok kecil yang mudah dipahami. Metode ini bertujuan memudahkan programmer untuk membaca program, menguji dan memperbaiki error, dan mengembangkan program lebih lanjut. Programmer terstruktur sangat berkaitan dengan prinsip divide and conquer, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian kecil. Karakteristik dari pemrograman terstruktur sendiri yaitu ada 1. Menggunakan struktur kontrol dasar, ada sequential, selection, dan iteration. 2. Menggunakan fungsi atau prosedur untuk modularitas. 3. Kode lebih jelas, rapi, dan mudah dibaca. 4. Mengurangi duplikasi kode. Dan 5. Memudahkan debugging dan pemeliharaan. Keuntungan pemrograman terstruktur yaitu mudah dibaca, mengurangi kesalahan logika, cocok untuk proyek skala kecil maupun menengah, mudah diuji dan didebug, memudahkan kerja tim. Kesimpulan dari materi topik nomor 3 yaitu rekayasa perangkat lunak untuk memastikan sistem dibuat, desain, proses yang baik. Sedangkan pemrograman terstruktur memastikan kode ditulis secara rapi, jelas, dan sistematis. Keduanya adalah fondasi utama dalam perbuatan aplikasi modern. Topik selanjutnya yaitu tentang pemrograman berorientasi objek atau singkatan dari OOP. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki atribut data dan metode perilaku, sehingga lebih mudah untuk mengelola program yang besar dan kompleks. OOP berfokus pada representasi dunia nyata, modularitas, kemudahan pemeliharaan. Konsep dasar OOP: 1. Kelas-kelas. 2. Objek. 3. Ada atribut dan metode. Lalu 4. Encapsulation atau enkapsulasi. 5. Inheritance atau pewarisan. Dan terakhir, polymorphism. Diagram UML penting dalam OOP. 1. Use case diagram. 2. Kelas diagram. Dan 3. sequence diagram. Penerapan OOP dalam proyek RPL. OOP sangat umum pada pengembangan 1. Sistem informasi, 2. Aplikasi desktop, dan 3. Aplikasi mobile. Topik selanjutnya yaitu tentang materi UML atau Unified Modeling Language. Adalah bahasa standar untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem berbasis objek. UML membantu memahami bagaimana sistem bekerja sebelum diimplementasikan. Macam-macam UML yang sering digunakan dalam RPL.
Yaitu satu ada use case diagram, fungsi utama kebutuhan sistem dari pengguna. 2. Activity diagram, fungsi utama alur proses atau workflow. 3. Sequence diagram, fungsi utama urutan instruksi antar objek. Selanjutnya ada kelas diagram, fungsi utama struktur kelas dan relasi. Ada state machine diagram, fungsinya perubahan state objek. Dan komponen diagram, fungsinya komponen perangkat lunak. Dan terakhir ada deployment diagram, fungsi utama penempatan fisik sistem.